Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Di sini kami akan menyambung daripada mukaddimah sebelumnya, yang mana di video sebelumnya Syekh Nawawi Al-Bantani ingin mengambil tabarruk, mengambil berkah daripada dua hadis. Yang hadis yang pertama telah dibaca pada video sebelumnya, dan sekarang mari kita membaca hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsus tsani, dan hadis yang kedua, ajazani bihi al-alamatu as-sayyidu Ahmad al-Marsafi al-Misri. Mengijazahkan akan aku dengannya hadis oleh orang yang sangat alim, Said Ahmad al-Marsafi al-Misri, orang Mesir. Ba'da an ajazani bihi as-Sayyidu Abdul Wahhab bin Ahmad Farhad asy-Syafi'i. Setelah bahwa mengijazahkan akan aku dengannya hadis oleh Said Abdul Wahhab bin Ahmad Farhad asy-Syafi'i, ulama yang bermazhab Syafi'i. An masyayikhihi, yang mana beliau ini mengambil hadis daripada masyayikhihi, guru-gurunya, musalsalan bil awwaliyah, hal keadaan hadis itu yang bersambung bil awwaliyah pada jalur yang satu, ila Abdullah bin Amr bin As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ingin disampaikan oleh Syekh Nawawi adalah hadis yang diijazahkan oleh guru beliau yang bernama Al-Alama Said Ahmad Al-Marsafi Al-Misri, yang mana guru beliau ini, Said Ahmad Al-Marsafi ini, merupakan guru besar di Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang beliau meninggal pada tahun 1309 Hijriah. Dan beliau juga sebelumnya telah diijazahkan juga hadis ini oleh guru beliau juga, yaitu Said Abdul Wahhab bin Ahmad Farhad asy-Syafi'i, yang mana guru beliau ini mengambil hadis daripada masyayikhihi, daripada para guru-gurunya, sehingga terus menerus sanadnya itu musalsalan bil awwaliyah, terus menerus pada jalur yang satu hingga kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As mengambil hadis ini daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi ta'rif ataupun definisi daripada hadis musalsal adalah makana sanaduhu ala sifatin wahidatin fi tabaqatihi. Hadis yang sanadnya itu hanya ada satu sifat pada jalurnya. Jadi untuk sampai kepada Nabi hanya ada satu jalur, satu sanad, tidak ada jalur yang lain. Jadi hadis yang akan dibacakan nanti itu musalsal, sambung menyambung terus sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, yang mana hadis ini diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah berkata, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang menyayangi, orang-orang yang mengasihi, itu menyayangi akan mereka oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Pengasih, tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Oleh karenanya, irhamu man fil ardi, kasihilah, sayangilah oleh kalian akan makhluk-makhluk penghuni fil ardi yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya mengasihi akan kalian mau fis sama,
oleh penghuni-penghuni yang ada di langit. Jadi penjelasannya akan dijelaskan di depan. Wal makna, dan bermula makna, dan maknanya ar-rahimuna di mawfil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim. Jadi maknanya ar-rahimuna, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang menyayangi, liman fil ardi, bagi penghuni yang ada di bumi, min adamiyin wa hayawanin, penghuni bumi baik berupa manusia, baik golongan manusia, wa hayawanin maupun golongan hayawan, lam yu'mar biqatlihi, hayawan-hayawan yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya, bil ihsani ilaihim, dengan apa dia menyayangi, dengan apa dia mengasihi, bil ihsani alaihim, dengan berbuat baik terhadap manusia dan hayawan tersebut. Maka apa efeknya? Yuhsinur rahmanu ilaihim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi bagi penghuni bumi tersebut. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu, maka oleh karenanya irhamu, kasihilah, sayangilah, man tastati'una an tarhamuhu, kasihilah orang-orang yang kalian sanggup antarhamuhu, untuk kalian kasihi orang tersebut. Jadi kita diperintahkan untuk dianjurkan untuk mengasihi siapapun makhluk-makhluk yang kita sanggup untuk kita kasihi. Min asnafi makhlukatihi, berupa senef-senef, jenis-jenis daripada segala makhluknya Allah Ta'ala. Jadi makhluk apapun itu, jenis apapun itu, yang kita sanggup untuk kita kasihi, maka kita kasihi. Walau ghaira akilin, sekalipun jenis makhluk yang kita kasihi itu bukan makhluk yang berakal, seperti hewan ataupun orang yang sudah gila, yang sudah hilang akalnya, dan lain sebagainya. Bisyafaqati alaihim, dengan belas kasihan terhadap mereka. Jadi kita sayangi mereka, kasihi mereka dengan belas kasihan terhadap mereka. Wa du'aikum lahum birrahmati wal maghfirati, dan dengan apa kita mengasihi? Dengan cara mendoakan kalian lahum, bagi mereka, doa kalian bagi mereka, birrahmah wal maghfirah, dengan rahmah dan ampunan. Jadi cara kita untuk mengasihi daripada orang-orang yang kita sanggup untuk kasihi ada dua macam. Yang pertama adalah bisyafaqati alaihim, dengan kita belas kasihan kepada mereka. Wa du'aikum lahum birrahmah wal maghfirah, dan dengan cara mendoakan, doa kita ini kita doakan kepada orang-orang yang kita ingin kasihi dengan rahmah dan maghfirah. Maka efeknya apa? Yarhamukumul malaikatu, niscaya mengasihi akan kalian oleh malaikat. Wa man rahmatuhu ammatun, dan mengasihi oleh man, yaitu Allah. Rahmatuhu ammatun, yang rahmatnya Allah ini ammatun, menyeluruh, li ahli sama, bagi ahli sama, bagi ahli langit, alladzina hum aktsaru min ahlil ardi, yang penghuni langit ini itu mereka lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan ahli bumi. Maka ketika kita mengasihi orang lain dengan cara berbelas kasihan dan berdoa kepada mereka, maka malaikat dan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala ini rahmatnya itu menyeluruh, bukan hanya di penduduk bumi maupun juga terhadap penduduk langit, yang penduduknya itu lebih banyak di bumi, lebih banyak di sana dibandingkan dengan bumi. Ini akan
mengasihi kita, orang-orang yang menyayangi orang lain. Kemudian wala yajuzu li syakhsin ay yad'uwa li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dzunubihim, dan tidak boleh bagi seseorang oleh bahwa mendoakan ia untuk seluruh orang-orang Islam dengan apa dia doakan, dengan terampuni seluruh dosa-dosa mereka orang-orang Islam. Jadi bagi kita tidak boleh untuk mendoakan dihapuskannya seluruh dosa-dosa orang-orang muslim. Jadi kalau misalnya doa dosa-dosa daripada seluruh orang muslim ini seluruhnya dihapuskan, maka lantas siapa yang akan masuk neraka? Jadi oleh karenanya, bagi contoh seperti khatib ingin berdoa, jangan mendoakan diampuninya seluruh dosa daripada seluruh orang muslim, namun hanya sebatas Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ampunilah dosa orang-orang muslim dan orang-orang muslimat. Jangan ampuni segala dosa. Au yada'uwa li faqirin binahwi mi'ati dinar, ataupun tidak boleh bagi seseorang untuk mendoakan bagi orang yang miskin, orang yang melarat, binahwi mi'ah dinar, dengan mendapatkan 100 dinar. Walaysa lahu jihatun, padahal tidak ada bagi orang miskin tersebut, orang fakir tersebut, jihatun, jalan, yatasahalu minha, yang cara untuk mempermudah ia, minha, daripadanya cara, zalika, oleh demikian mendapatkan 100 dinar. Jadi bagi kita tidak boleh mendoakan hal-hal yang secara zahirnya tidak akan terjadi, sesuatu yang tidak realistis. Misalnya ada seorang yang fakir, kita umpamakanlah seperti orang yang menjual somai, menjual bakso bakar, dan lain sebagainya, yang tidak mungkin bagi mereka secara zahir untuk mendapatkan satu hari sebanyak 1 triliun misalnya. Bahkan kata-kata seperti ini, doa-doa seperti itu, ini adalah kalimat-kalimat yang orang luar ingin menjatuhkan orang muslim. Mana tuh katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masa saya mendoakan kepada dia untuk hal yang kebaikan, mendapatkan 1 triliun selama sehari, nggak dikabulkan. Jadi sesuatu hal yang mustahil terjadi secara zahir, ini tidak dianjurkan untuk berdoa hal yang demikian. Wa yaqulu hadza minar rahmati bil khalqi. Kemudian dia berkata, hadza minar rahmah bil khalq. Ini merupakan bagian daripada kasih sayang dengan makhluk. Kenapa mendoakan hal yang zahirnya mustahil terjadi itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan? Li'annahu mukhalifun linususis syar'i, karena hal tersebut itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Karena nas-nas syariat tidak menganjurkan hal-hal yang demikian. Jadi di sini ada diceritakan seorang ulama, yang ulama ini sangat familiar di kalangan kita semua. Beliau bernama Imam Al-Ghazali. Akan diceritakan bahwasanya Imam Al-Ghazali ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan karangan kitab yang begitu banyak yang beliau karang, bukan karena ibadah lainnya, melainkan karena hanya memberi kasih sayang terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ru'iyal Ghazaliyu fin naumi, dimimpikan akan Al-Ghazali pada ketika tidur. Jadi ada
seseorang yang bermimpi yang ada Imam Al-Ghazali dalam mimpi tersebut. Faqila lahu ma fa'alallahu bik. Maka orang yang bermimpi ini berkata kepada Al-Ghazali, ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah perbuat terhadapmu, hai Imam Al-Ghazali? Faqala auqafani baina yadaihi. Maka berkata ianya Al-Ghazali, menempatkan ianya Allah akan aku di antara hadapannya. Dia Al-Ghazali mengatakan Allah memposisikan aku di hadapannya, dalam artian adalah posisi yang mulia, karena bukan orang sembarangan yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bertempat posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li, lalu Allah berkata kepadaku, kata Al-Ghazali masih, bima qadimta alayya, dengan sebab apa kamu bisa datang kepadaku, kata Allah. Karena orang-orang yang datang kepada Allah, orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah, tentunya memiliki amal yang soleh yang Allah ridhai tentang hal tersebut, bukan orang-orang yang sembarangan. Lalu Allah bertanya, dengan sebab apa kamu bisa berjumpa denganku, kata Allah. Fasaratu azkura a'mali, maka jadilah aku sebutkan seluruh amalanku. Maka kata Al-Ghazali, ku sebutkan seluruh amalanku. Amalan berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan sembahyang, mengarang kitab, menyebarkan ilmu, memiliki murid-murid yang banyak, dan lain sebagainya. Faqala lam aqbalha, maka Allah menjawab, berkata ya Allah, lam aqbalha, tidak aku terimakan akannya seluruh amalan. Seluruh amalanmu yang kau sebutkan tadi semuanya tidak aku terima, kata Allah. Wa innama qabiltu minka zata yaumin nazalat zubabah ala midadi qalamik. Hanya saja, kata Allah, qabiltu minka, yang aku terimakan daripada engkau, zata yaumin, pada suatu hari, nazalat zubabah, hinggaplah seekor lalat, ala midadi qalamik, di atas tinta pulpen engkau, litash ruba minhu, supaya meminum ianya lalat daripadanya tinta. Wa anta taktubu fataraqtal kitabah, padahal engkau sedang menulis, fataraqtal kitabah, maka engkau tinggalkan akan tulisan tersebut, hatta akhadat hiddaha, sehingga mengambil ianya lalat, akan bagiannya lalat, rahmatan biha, kenapa engkau tinggalkan menulis? Karena belas kasihan terhadapnya lalat. Jadi kata Allah, seluruh amalanmu yang kau sebutkan tadi tidak aku terima semuanya, melainkan yang hanya aku terima adalah perbuatan kebaikanmu terhadap seekor lalat. Tadi pada suatu hari ketika engkau sedang mengarang kitab, sedang menulis, hinggaplah seekor lalat di tinta pulpen engkau, supaya lalat tersebut meminum tinta tersebut. Kemudian engkau tinggalkan untuk menulis, engkau biarkan lalat tersebut minum hingga pulih dahaganya, karena rahmatan biha, karena engkau kasihan terhadap lalat tersebut. Maka perbuatan baikmu itulah yang menjadi penyebab engkau dapat berjumpa denganku, kata Allah. Ini sungguh luar biasa. Kemudian Allah melanjutkan, summa qala ta'ala, kemudian Allah berkata, amdu bi'abdi ilal jannah, lewatkanlah para malaikat dengan hambaku ini ilal jannah, kepada surga, masukkan dia dalam surga, kata Allah. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan hal-hal yang sangat luar biasa, yang dengan hal-hal yang sepele mengasihani makhluk Allah Subhanahu wa taala, hal sekecil apapun itu, mungkin bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu suatu penyebab ridhonya Allah kepada kita. Kemudian sudah habis cerita, ini sambungan daripada penjelasan yang hadis di atas. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yarhamkum riwayatani. Jadi
Dan pada dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang yarhamkum di atas itu ada 2 riwayat. Jadi ada itu hadis ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum. Jadi kalimat yarhamkum ini dikatakan ada 2 riwayat. Al-jazmu ala annahu jawabul amri. Yang pertama al-jazmu, riwayatnya jazam, yarham, mimnya jazam, yarham. Ala annahu jawabul amri, berdasarkan bahwa yarhamkum merupakan jawab daripada amar. Perintahnya kan irhamu mau fil ardi. Irhamu merupakan kalimat fi'il amar. Maka memerlukan kepada jawab. Jadi karena kasihanilah orang-orang yang ada di bumi. Yarhamkum, saya mengasihi akan kalian oleh orang-orang yang ada di langit. Yarhamkum ini merupakan jawab daripada fi'il amar. Kemudian warwafu ala annahu jumlatun do'aiyah. Kemudian riwayat yang kedua adalah rafa. Berdasarkan bahwa sungguhnya kalimat yarhamkum itu jumlah do'aiyah. Jumlah doa. Di doa Nabi Muhammad SAW. Jadi irhamu mau fil ardi, kasihinilah orang-orang yang ada di bumi, yarhamkum. Jadi yarhamkum ini kalau seandainya ini merupakan jumlah doaiyah daripada Nabi berdoa semoga saja nanti gitu maksudnya, semoga saja nanti kalian akan dikasihi oleh orang-orang yang ada di langit. Maka kalau seandainya itu merupakan jumlah doaiyah, maka dibaca rafa. Wahwa aula, dibaca rafa itu merupakan lebih aula dibandingkan dengan dibaca jazam. Lianna doa'ahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, karena doanya Nabi Muhammad SAW ini tidak mungkin ditolak.